Pagi semuanya. Kita akan melanjutkan lagi, hari ini masih, materinya tentang dinding ya. Nah, untuk hari ini saya akan membahas, dinding kayu. Oke. Nah, eee, untuk dinding kayu ada yang disebut sebagai panel ya, panel dinding kayu. Jadi panel ini, sudah berupa potongan-potongan kayu ya, nanti ada 3 jenis, untuk panel dinding kayu. Yang pertama adalah dinding kayu solid. Oke, ya. Dinding kayu solid ini terbuat dari potongan kayu yang asli ya, jadi dia belum dicampur, dia langsung dipotong eee, dari batang pohon ya, atau batang kayu. Jadi, dinding kayu solid ini memiliki tekstur yang keras dan, masih berserat ya, seratnya masih kelihatan pada, permukaannya. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk dinding kayu solid itu materialnya terbuat dari 100% kayu ya, kayu asli. Nah, dan harganya pun, lebih mahal dibanding dengan material dinding kayu lainnya. Nah, tapi dia memang mempunyai kualitas yang, bagus ya. Selain kuat, dia juga lebih awet dan tahan lama. Memang untuk, eee, dinding ya, material dinding, eee, di sini kayunya tidak berfungsi sebagai struktur, dia hanya sebagai, pengisi ya atau pembatas ruang. Namun, keunggulan dari dinding kayu solid ini dia lebih, itu tadi ya 100% kayu, kemudian pada, permukaannya masih bisa dilihat dan dirasakan teksturnya, eee, kemudian bisa di-finishing juga sesuai dengan keinginan, nah lebih baik finishing-nya itu masih memperlihatkan ininya ya, memperlihatkan, teksturnya seperti yang, kelihatan pada gambar ini. Jadi, sayang kalau misalnya dia dicat gitu, kalau dicat, teksturnya sudah atau warna aslinya nanti sudah tidak kelihatan lagi. Nah, kemudian untuk, dinding solid nih karena mempunyai, tekstur yang lebih empuk, jadi bisa meningkatkan kenyamanan dalam, huniannya. Nah, walaupun dia solid, tapi dia tidak sekeras beton ya. Nah, tapi tidak semua jenis dinding kayu solid itu tahan terhadap, serangan hama rayap. Nah, maka untuk, dinding kayu solid ini, dipilih jenis kayu yang bagus ya, atau bisa dikatakan, kayu kelas satu gitu. Atau jenis kayu yang terbaik ya. Nah, biasanya yang digunakan untuk jenis kayu yang, bagus ya, bahan bakunya itu misalnya dari kayu jati, kayu ulin, merbau, sonokling, dan kempas. Nah, ini adalah 5 jenis kayu yang punya kualitas yang, bagus. Nah, jadi, kayu ini jenis-jenis kayu ini dari segi kekuatan dia masuk kelas satu, kemudian dari segi keawetan, masuk kelas 2 gitu. Jadi, eee, ada klasifikasinya masing-masing ya.
Nah, kita akan melihat jenis-jenis dari dinding kayu solid ini. Yang pertama itu adalah kayu ulin. Oke, jadi kita lihat di sini, dia sudah berupa panel-panel ya, sudah dipotong-potong seperti ini. Nah, tapi ini, apa, tidak dicampur dengan bahan yang lain atau tidak dilem, tidak digabungkan dengan bahan yang lain, jadi masih merupakan, materialnya dari kayu asli tadi, langsung dipotong dari, batang kayunya ya. Maka dia disebut sebagai kayu solid. Nah, untuk, kayu ulin ini dikatakan bahwa kekuatan dan juga keawetannya itu, eee, melebihi kayu yang lain ya. Nah, sering juga disebut sebagai kayu besi. Kayu ulin, disebut juga sebagai kayu besi. Nah, untuk kayu ulin ini dia tumbuh di, hutan Kalimantan ya. Jadi sering disebut juga sebagai kayu besi Borneo. Kalau orang barat menyebutnya iron wood. Nah, karena bisa, bertahan lama dan, menurut penelitian katanya kekuatannya bisa mengalahkan besi ya. Karena kalau besi itu, dalam keadaan hujan, panas sepanjang tahun, maka bisa, jadi korosif ya atau berkarat. Nah, sedangkan si kayu ulin ini menurut penelitiannya, dalam situasi hujan dan panas justru membuat, kayu tersebut semakin kuat dan tahan lama. Nah, jadi kayu ulin ini berdasarkan kelasnya itu masuk dalam kelas 1 ya, eee, masuk dalam kayu kelas 1 dari penilaian, keawetan dan juga kekuatannya atau kekerasannya ya. Nah, jadi nggak heran bahwa kayu ulin ini, dulunya sebelum ada apa ya, konstruksi beton, konstruksi baja, kayu ulin ini bisa digunakan untuk, jembatan, kemudian untuk membuat kapal laut, ya. Nah, bisa juga digunakan sebagai material lantai. Oke. Untuk kelebihannya karena tadi dia punya tingkat keawetan dan juga tingkat kekuatan, kelas 1, jadi kayu ulin ini bisa dipakai seumur hidup untuk, masa waktu penggunaannya ya. Nah, walaupun dia hanya sebagai, material dalam hal ini ya, dia digunakan sebagai material dinding. Kayu ulin juga bisa digunakan sebagai, bahan konstruksi bangunan karena kekuatannya. Nah, kemudian, kelebihannya lagi kayu ulin ini yang sudah berumur cukup ya, itu mempunyai kerapatan yang bagus. Nah, jadi sering ditemukan bila terjadi kebakaran hutan, itu batangnya itu tidak ikut terbakar, yang terbakar tuh hanya ini, hanya bagian daunnya aja. Jadi dia lumayan tahan juga terhadap api. Kemudian kayu ulin juga mempunyai stabilitas yang sangat baik terhadap perubahan cuaca. Oke. Nah, kekurangannya untuk kayu ulin ini memang tumbuhnya cukup lama. Jadi sebenarnya tidak boleh sembarangan ditebang ya, harus ada proses regenerasinya juga. Nah, jadi harus ada ditanam pohon-pohon yang baru dulu, supaya dia lestari ya, supaya dia, tetap apa, tetap bisa dihasilkan dari,
hutan, baik hutan yang alami maupun hutan buatan karena harus ditanam ulang. Mengingat waktu tumbuhnya ini cukup lama. Oke, kemudian untuk kayu ulin tidak cocok digunakan sebagai bahan furnitur. Kalau misalnya dia sebagai dinding kayu kan lebih mudah ya untuk pemotongannya, dia hanya pada gambar ini kalau kita lihat tuh hanya lurus-lurus. Nah, jadi untuk kayu ulin tidak cocok digunakan sebagai furnitur karena itu tadi merupakan kayu yang sangat keras, jadi mungkin untuk membentuk menjadi furnitur itu agak sulit ya. Nah, kalaupun ada furnitur dari kayu ulin tuh harganya pasti sangat mahal. Nah, karena tadi proses tumbuhnya juga lama ya, sehingga kayu ulin ini kadang menjadi kayu yang langka. Jadi karena dia kayunya sangat langka, mempunyai kualitas yang bagus ya, untuk budidayanya itu bisa puluhan tahun, maka kalau ada kayu ulin itu memang harganya sangat mahal. Itu adalah kayu jati. Oke, kayu jati ini juga masih termasuk ke dalam golongan kayu keras. Untuk kekuatannya dia masuk kelas 2 ya. Jadi beda dengan kayu ulin tadi, kekuatannya masih masuk kelas 1. Keawetannya juga kelas 1 untuk kayu ulin. Nah, untuk keawetan kayu jati itu bisa masuk di kelas 1 dan di kelas 2. Karena kayu jati itu ada grade-nya ya berdasarkan letak seratnya. Ini ada penampang kayunya untuk kayu jati, ada yang grade A, grade B, dan grade C. Jadi untuk kayu jati dengan grade A itu serat kayunya paling padat. Nah, warnanya dominan coklat tua. Untuk grade A ini juga tahan terhadap rayap ya. Oke, nah di dalam satu batang pohon jati itu hanya ada 20% saja yang mempunyai kandungan grade A. Jadi pastinya untuk kayu jati grade A ini harganya lebih mahal. Oke, kemudian yang grade B ada 2 warna, yaitu warna coklat dan putih. Nah, serat kayunya cenderung tidak beraturan. Untuk yang grade B itu masih tahan terhadap rayap. Kemudian di dalam satu batang kayu atau satu log kayu, dia ada sekitar 35%. Dan untuk yang harganya memang masih mahal ya, tapi lebih murah dibandingkan yang grade A. Nah, untuk yang grade C itu kurang tahan terhadap serangan rayap. Jadi ada juga jati yang bisa dimakan rayap ya, berarti itu masuk kategori grade C. Kemudian warna kayunya dominan putih, serat kayunya juga tidak beraturan, dan ini paling banyak ada 40% pada satu batang kayu, sehingga harga dengan kayu. Oke. Untuk kelebihan kayu jati, dia mempunyai warna dan tekstur yang halus. Nah, sehingga untuk finishingnya dia kelihatan lebih mewah. Nah, dan lebih mudah dikerjakan ya. Jadi kalau kayu jati ini lebih gampang dijadikan furnitur daripada tadi ya kayu ulin yang sangat keras. Kelebihannya lagi,
Kayu jati ini ya tadi ya, eee, tahan terhadap serangan rayap, kemudian tahan terhadap perubahan suhu dan cuaca, kemudian tidak mudah, eee, melengkung ya, kayu karena masih tergolong kayu keras, jadi dia tidak gampang untuk, melengkung dan pengolahannya cukup mudah. Jadi, kemudian kekurangannya, kayu jati ini tidak tidak tahan terhadap air, jadi beda dengan ulin ya, dan harganya juga masih tinggi gitu, itu jadi kelemahan juga. Oke, nah yang ketiga untuk jenis kayu solid, itu ada, namanya kayu merbau. Nah ini juga masih tergolong kayu keras, jadi selain dia, mempunyai kelebihan yaitu kayunya yang keras, dia juga tahan terhadap serangan serangga, jamur, dan kelembapan yang tinggi. Nah, untuk kayu merbau ini berdasarkan kekuatannya dia masuk kelas 1 dan 2 ya. Kayu merbau juga resiko keretakannya rendah ya dan memiliki permukaan kayu yang halus. Oke, untuk karakteristiknya kayu merbau ini mempunyai warna coklat yang kemerah-merahan. Kemudian serat kayunya yang semi lurus kalau kita lihat pada gambar ini ya. Ini kelihatan serat-serat kayunya yang berbentuk semi lurus. Nah, kelebihannya untuk kayu merbau ini mempunyai tampilan yang menarik dari segi warna dan juga seratnya. Nah, jadi secara tampilan dia juga masih tergolong kayu mewah ya. Kemudian kayu merbau juga tidak mudah susut karena mempunyai ketahanan yang stabil. Oke, dia sangat awet dan mempunyai daya tahan yang kuat ya. Kayu merbau ini tahan terhadap goresan dan juga aus. Dan mempunyai kekuatan tekan juga. Jadi bisa digunakan untuk lantai, bahkan untuk area lantai yang luas gitu. Kemudian kayu merbau ini juga memiliki kepadatan yang tinggi dan pastinya kalau dia padat, dari ciri-cirinya juga kayu merbau itu kayu yang berat. Nah, jadi dari kondisinya yang padat dan berat tadi itu menggambarkan kekuatan ya, kekuatan dan stabilitas dari kayu merbau. Oke, kelebihan kayu merbau yang berikutnya, dia mempunyai ukuran yang konsisten gitu, atau ukuran yang stabil. Jadi tingkat perubahannya rendah terhadap fluktuasi suhu dan kelembapan ya. Jadi kayu merbau ini lumayan tahan terhadap proses penyusutan dan pembengkokan atau retak dibandingkan jenis kayu yang lain. Nah, kemudian kayu merbau juga mempunyai kandungan minyak yang alami, sehingga secara alami dia bisa tahan terhadap jamur dan cuaca yang berubah-ubah gitu, panas dan hujan ya. Dan tahan terhadap pembusukan. Nah, sehingga kayu merbau ini bisa digunakan untuk eksterior dinding luar juga ya, atau bisa juga untuk pagar. Nah, untuk lantai dek kayu.
juga. Nah, kayu merbau itu juga termasuk kayu yang tahan terhadap air. Oke, kekurangannya kayu merbau ini mempunyai pori-pori yang besar. Jadi saat proses finishing itu membutuhkan bahan cat yang lebih banyak dari jenis kayu yang lainnya. Nah, kekurangannya lagi kayu ini mengeluarkan getah yang banyak ya saat terkena air, sehingga untuk proses finishingnya kadang karena keluar getah itu cukup mengganggu ya, jadi kurang rapi, kurang bagus. Oke, dan kayu ini untuk ongkos produksinya sangat mahal karena masih tergolong kayu keras. Oke, nah itu untuk kayu merbau ya. Nah berikutnya ada kayu sonokling. Dari segi keawetannya kayu ini masuk kelas 1. Nah, kayu sonokling mempunyai warna yang sangat spesifik ya, dan lumayan kontras dibandingkan dengan kayu lainnya. Jadi kalau dilihat kayu ini mempunyai warna yang hitam gelap, kemudian bercampur dengan serat kuning keemasan. Nah, jadi secara visual kayu ini memang mempunyai warna yang bagus ya. Nah, tadi untuk tingkat keawetannya dia masuk kelas 1. Untuk kekuatannya dia masuk kelas 2 ya. Sebenarnya kayu kelas 2 itu juga masih kayu yang bagus ya. Oke. Kayu sonokling ini banyak digunakan untuk kebutuhan interior. Jadi selain dinding dia juga digunakan untuk kayu. Oke, kayu sonokling yang dipakai sebagai furnitur juga mempunyai kekuatan yang bagus, jadi harganya juga cukup mahal. Nah, untuk kelebihannya dia mempunyai pola serat yang indah. Ya, arah seratnya itu lurus, kadang dia berbentuk berombak. Garis serat kayunya tampak tegas ya. Nah, jadi kayu sonokling ini untuk keindahannya juga setara dengan kayu jati. Oke, kemudian secara tampilan tadi ada warna hitam ya. Jadi tampilannya terkesan elegan dan mewah. Kemudian, nah selain warna hitam, dia juga mempunyai warna coklat dan ungu tua di bagian tengahnya. Nah, kemudian kelebihan dari kayu sonokling, dia termasuk golongan. Nah, kayu sonokling mempunyai pori-pori yang tersusun rapat ya, maka dia tergolong jenis kayu yang keras dan mempunyai tergolong berat ya. Jadi kayunya padat, kemudian bobotnya juga cukup berat. Nah, sehingga dia memang mempunyai kekuatan sebagai kayu keras.
Nah, kemudian dinding kayu solid untuk jenis kayu sonokling ini gampang diproses. Jadi bisa diolah menjadi furnitur, perabotan, dan aksesoris rumah tangga ya. Karena kayu sonokling ini bisa dipotong dengan mudah, kemudian bahkan menggunakan gergaji manual, bisa diukir ya, bisa diamplas juga dengan mudah. Dan teksturnya itu juga cukup halus ya, sehingga untuk digunakan sebagai furnitur dia masih cukup nyaman. Nah, kemudian kayu ini juga awet ya. Jadi berdasarkan klasifikasi keawetannya, dia berada pada satu kelas yang sama dengan kayu jati. Oke, kemudian daya tahannya cukup tinggi karena di dalamnya itu terdapat zat ekstraktif ya, zat ekstraktif yang membuat kayu ini sangat awet. Nah, zat ekstraktif ini berupa getah yang dapat berfungsi sebagai racun bagi serangga. Jadi dia tahan terhadap serangga dan juga rayap ya. Oke, untuk kekurangannya tidak bisa di-finishing warna terang karena tadi ya, dia sudah mempunyai karakteristik untuk warnanya itu berwarna hitam gelap ya, atau berwarna coklat keunguan. Jadi tidak bisa di-finishing warna terang, kurang cocok digunakan untuk interior-interior yang ingin mengesankan misalnya suasana yang terang, suasana yang ceria gitu. Nah, tapi untuk tampilan interior yang elegan ini sangat cocok ya. Nah, kemudian kekurangan dari kayu sonokling ini berikutnya mengandung kadar air yang cukup banyak. Sehingga dibutuhkan proses pengeringan yang lama ya. Nah, biasanya kayu sonokling yang dikeringkan hingga kadar airnya mencapai 12%. Jadi awalnya itu 15% ya kandungan air pada kayu sonokling, kemudian setelah dikeringkan dia masih ada kandungan airnya sebesar 12%. Nah, kemudian untuk kayu sonokling ini yang masih basah sangat rawan mengalami perubahan seperti menyusut, memuai, atau bahkan melengkung. Nah, untuk kayu sonokling tidak semua bagiannya punya daya tahan yang tinggi. Ya, berbeda dengan kayu jati ya. Kayu dengan kualitas terbaik itu ada di bagian tengah untuk kayu sonokling. Sedangkan di bagian pinggir itu mempunyai kualitas yang kurang baik. Nah, jadi untuk bagian pinggir itu tidak terlalu tahan terhadap serangan rayap dan jamur, ya. Oke, nah berikutnya untuk jenis kayu solid itu ada kayu kempas, namanya kayu kempas ya. Oke, berikut ini ciri-ciri dari kayu kempas. Jadi untuk warnanya memiliki warna putih ke kuning-kuningan. Kemudian kulit kayu di bagian luar, kita lihat di sebelah kanan ya, itu berwarna sedikit abu-abu. Kemudian pada kualitas yang berbeda, warnanya bisa
coklat kemerahan ya. Nah, kemudian ciri-ciri berikutnya teksturnya itu agak kasar. Nah, kayu ini juga masih memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi. Nah, kayu ini juga bisa digunakan sebagai material interior dan eksterior bangunan. Meskipun kayu ini tergolong kayu keras ya, namun secara keawetan dia tidak terlalu baik. Tingkat keawetannya cukup rendah. Oke, nah jadi untuk ya untuk kelebihannya, untuk kelebihan dari kayu kempas ya, pertama tadi dia memang keras dan kuat, kemudian mempunyai daya tahan yang lama, jadi bisa mencapai puluhan tahun. Kemudian dari segi warna dia mempunyai warna yang khas ya. Seratnya menyerupai jarum dan membuat tampilannya lebih estetik. Nah, jadi kayu ini juga untuk kelebihannya kayu ini bisa digunakan untuk bahan outdoor dan juga indoor. Nah, untuk kekurangannya kayu kempas ini karena sangat keras, pengolahannya lebih sulit. Kemudian kayu ini juga tidak bisa dipaku ya karena gampang pecah. Nah, jadi mungkin untuk proses sambungannya bisa menggunakan baut atau dibor. Kemudian untuk pemotongannya harus menggunakan gergaji yang cukup besar. Jadi gergaji mesin ya, mungkin kalau untuk gergaji manual cukup sulit karena kayunya sangat keras. Oke. Nah, meskipun dia tergolong kayu yang keras, tapi kenapa tadi gampang pecah ya? Karena serat kayunya itu tidak teratur. Jadi itu tadi gampang pecah dan gampang retak. Itu jadi kekurangan dari kayu kempas. Oke, untuk jenis kayu kempas ini dia juga bisa masuk ke kategori kelas atas atau kategori super ya, dan bisa juga masuk ke kategori kelas menengah. Jadi harus selektif di dalam memilih. Oke, nah berikutnya kita akan melihat setelah kayu solid, ada panel dinding kayu engineer. Nah, untuk dinding kayu engineered ini memang masih terbuat dari 100% kayu asli, ya, jadi bukan serat ya, bukan serbuk. Namun berbeda dengan kayu solid tadi ya. Untuk kayu engineered ini adalah lapisan-lapisan dari kayu solid yang ditempel ya. Jadi ada beberapa layer atau beberapa lapisan. Biasanya itu terdiri dari 3 sampai 4 lapis atau 3 sampai 4 layer kayu solid yang direkatkan menjadi satu. Nah, jadi dengan kata lain kayu engineered ini sudah melewati proses fabrikasi. Nah, untuk merekatkannya itu juga melalui proses tekan yang sangat tinggi ya. Jadi untuk tingkat pemuaian dan penyusutan jenis dinding engineered ini sangat rendah karena sudah melalui proses tekan secara fabrikasi. Nah, dan ketika direkatkan ya dengan sistem layer, nah membuat
kayu jenis ini atau dinding kayu engineered ini lebih kokoh dan juga mempunyai presisi yang tinggi. Kemudian dalam proses perekatannya, setiap layer itu dipasang berlawanan arah seratnya ya. Jadi proses perekatan dengan cara merekatkan ya serat kayu yang berlawanan. Ini membuat perekatannya itu lebih kuat ya daripada ditempel dengan arah yang sama gitu. Nah, untuk memberikan perlindungan yang optimal, biasanya untuk dinding kayu engineered ini pada bagian atas diberikan coating akrilik yang anti gores dan ada proses UV curing ya. Nah, jadi jenis kayu engineered ini bisa tahan terhadap goresan, kemudian terhadap debu, dan juga dia anti noda. Oke, nah kelebihan dari kayu engineered ini selain tadi tahan terhadap susut dan juga bengkok, ya, kayu engineered ini bisa digunakan langsung di bawah tanah, ya, bisa menempel langsung di beton. Nah, asalkan permukaannya tidak bergelombang. Jadi untuk kayu engineered ini juga selain tadi ada coating ya, ada finishingnya yang membuat dia tahan terhadap cuaca dan bahkan klaimnya ini bisa langsung diterapkan di atas tanah ya untuk lantai. Namun tetap untuk jenis kayu engineered ini yang tahan lama digunakan kayu-kayu solid dengan jenis kayu kelas 1 yang saya sebutkan tadi ya, ada 5 jenis. Ada kayu jati, kayu ulin, kayu merbau, kayu sonokling, kayu kempas. Jadi yang digunakan itu juga sebaiknya adalah kayu-kayu solid jenis kelas 1. Jadi untuk dinding kayu engineered ini juga harganya masih relatif mahal ya. Bahkan dia diklaim lebih tahan lama dibandingkan dengan panel kayu solid tadi karena melalui proses tekan ya, melalui proses tekan di pabrik. Oke, berikutnya untuk panel dinding ya. Untuk panel dinding yang ketiga itu ada dinding kayu laminasi. Oke, dari segi tampilan, kayu laminasi ini tampak seperti kayu asli. Nah, padahal kayu laminasi ini merupakan produk kayu olahan alias kayu sintesis ya. Nah, jadi berbeda dengan kayu solid dan juga kayu laminasi. Kalau kayu solid dan kayu laminasi itu masih menggunakan panel kayu ya yang belum dihancurkan, yang belum berupa serbuk, jadi dia masih berupa lempengan kayu. Kalau kayu laminasi ini dia diolah dari serbuk kayu, ya, dan dipadatkan menggunakan kekuatan tekan yang tinggi. Nah, jadi untuk kayu laminasi ini secara bentuk dan ukuran bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya, karena dia berupa campuran serbuk. Oke. Nah, jadi untuk dinding kayu laminasi ini ada yang disebut MDF dan juga HDF. Oke, kalau MDF itu medium, kepadatannya medium ya, atau medium density fiberboard. Nah, sedangkan HDF itu high density fiberboard.
Jadi kalau HDF dia memiliki tingkat kepadatan yang tinggi. Untuk kayu dengan tingkat kepadatan yang, paling rendah itu disebut sebagai particle board. Jadi untuk yang HDF dan MDF ini cenderung lebih lebih berat ya, daripada yang, particle board. Nah untuk prosesnya, masih dengan proses perekatan juga, jadi serbuk-serbuk kayunya itu dicampur dengan bahan, untuk merekatkan ya, seperti lem, kemudian diproses dengan, proses tekan yang panas ya. Oke, untuk serat kayunya tergantung dari serbuk kayu yang digunakan tuh jenis kayu apa ya. Jadi dia bisa, kayu keras dan juga kayu lunak. Oke. Nah, jadi memang untuk kayu laminasi ini dia tidak terlalu, apa ya, tidak terlalu kuat, kemudian, juga tidak tahan terhadap, rayap dan jamur. Jadi untuk proses finishing-nya ya, atau, coating-nya dia juga, harus diberikan zat anti rayap dan jamur. Oke. Nah kemudian untuk, proses laminasinya, finishing-nya itu dibuat dengan tampilan motif serat kayu. Jadi untuk tampilan motif serat kayu ini bukan dari ini ya, bukan dari serat kayu aslinya, karena dia sudah berupa serbuk. Tapi dari proses laminasinya gitu, dari proses laminasinya dibentuk, menyerupai serat kayu. Oke untuk, kayu laminasi ini finishing-nya bisa berupa, tampilannya doff atau glossy ya. Nah, untuk kayu laminasi karena dia, prosesnya buatan ya, dari segi finishing, dari segi warna, ini juga bisa sangat bervariasi. Oke. Nah untuk, kayu laminasi yang tahan lama, nah dia harus dilapisi oleh, lapisan tahan air atau lapisan water resistance. Nah juga harus dilapisi dengan, lapisan anti gores. Nah jadi untuk kayu laminasi jenis MDF dan HDF itu karena proses, finishing-nya, proses, coating-nya ya, yang cukup banyak, terdiri dari berbagai, eee, anti lapisan ya, ada anti air, ada anti jamur, ada anti gores. Nah ini juga memang masih cukup mahal ya, HDF dan juga MDF. Yang murah itu adalah, jenis particle board karena dia tidak cukup padat. Nah, namun dibandingkan dengan kedua jenis, panel board, sebelumnya ada panel dinding solid dan panel dinding kayu engineered, itu memang lebih baik kedua jenis yang sebelumnya ya dibandingkan dengan ini. Mungkin untuk, jenis kayu laminasi ini, kelebihannya jika si owner itu, menginginkan corak tertentu atau warna tertentu yang, eee, bisa disetel itu, bisa diatur karena dia, dengan proses buatan gitu, proses laminasi buatan ya. Jadi untuk tekstur dan warnanya bukan lagi dari, yang sudah ada gitu, yang nggak bisa disetel, yang nggak bisa diatur ya. Oke, nah kemudian untuk, pemasangan dinding kayu. Jadi ada pemasangannya secara vertikal,
ya. Nah, di sini ada rangka yang berdiri, kemudian ada rangka yang horizontal. Nah, untuk rangka yang horizontal itu, karena ini dipasang vertikal ya. Untuk kayu yang horizontal dia lebih banyak dan jaraknya lebih dekat. Nah, jadi kayu-kayunya yang vertikal dipasang pada kayu-kayu horizontal ini. Oke, kemudian ada penutupnya di bagian bawah, kemudian di bagian atas. Oke ya. Jadi kalau kita lihat di sini susunannya, ini ada sambungan-sambungan papannya. Nah, apakah dia model dinding kaset atau pian atau model tindih seperti ini. Oke, untuk rangka dinding itu ada rangka utama, itu ada yang tiang vertikal dan tiang horizontal ya. Kemudian ada rangka untuk jendela dan ada rangka untuk pintu. Nah, berikutnya tadi setelah pemasangan dinding secara vertikal, ada pemasangan dinding secara horizontal. Ya. Untuk yang horizontal ini bisa disusun secara bertindih atau disebut susun dinding sireh, dan bisa disusun dengan sejajar ya atau rata dengan model sambungan seperti yang digambar ini. Nah ya, model sambungannya seperti ini atau yang bertimpa ya, dengan potongan seperti ini ya. Kalau ini gabungan ya, dia disambung dan juga bertimpa. Oke. Nah, jadi untuk tadi pemasangan dinding eksterior maupun interior dengan horizontal dan vertikal, itu setiap papan dipaku atau dibaut ya, atau disekrup pada kayu horizontal atau vertikal ya. Jadi kalau misalnya dia disusun vertikal, maka rangka kayu belakangnya tempat untuk merekatkan dinding kayu tersebut dipasang secara horizontal rangkanya. Nah, jadi kalau dia horizontal, maka rangka kayunya dipasang vertikal. Jadi kebalikannya ya. Nah, untuk rangka kayunya, baik yang horizontal dan vertikal, itu dipasang dengan jarak sekitar 1 meter. Ya. Nah, kemudian pemasangan dinding papan itu juga harus memperhatikan sambungan ya, atau hubungan antar papan diusahakan sebisa mungkin tanpa celah. Apalagi dia berupa dinding eksterior atau dinding luar. Nah, jadi kalau tidak ada celah itu tujuannya supaya air hujan tidak masuk. Oke. Selain itu juga harus memperhatikan sifat kayu yang gampang memuai atau susut. Ya, ini biasanya kalau muai dan susut itu yang perlu diperhatikan pada pintu ya, pintu kayu. Nah, pertama kali dipasang dia gampang dibuka, gampang ditutup. Nah, setelah melalui proses mengalami hujan dan panas, maka dia akan yang agak sulit itu dia memuai ya, sehingga ukuran kayunya itu sedikit melebihi dari lubang kusen. Jadi kadang sulit ya, agak sulit untuk ditutup. Jadi untuk misalnya kita memilih pintu, ya pastinya jenis kayunya itu diusahakan kayu yang bagus, kayu kelas 1. Kemudian juga dilihat ini kayunya udah matang ya, udah tua atau masih muda. Nah, kemudian apakah kayunya itu masih mengandung kadar air yang tinggi atau
atau ini ya, masih lembab. Biasanya kalau dia sudah kering, kayunya lebih lebih nyaring gitu, walaupun dia berat, dia lebih nyaring ya. Nah, kemudian untuk pemasangan dinding yang berikutnya, kalau yang tadi berupa papan ya, masih berupa papan, yang berikut ini dia berupa balok-balok ya, apakah penampangnya bulat atau penampangnya kotak, bahkan nanti ada contohnya itu segitiga gitu. Nah, jadi ini berupa susunan ya, susunan dengan kondisi penampang yang masih cukup tebal gitu. Jadi ada tipe sambungan seperti ini. Untuk yang bulat ada konsep sambungan dengan pencoakan ya. Nah, kemudian di sini juga sama dengan pencoakan sehingga antara kayu yang melintang ya, melintang sumbu Y dan sumbu X itu saling mengikat satu sama lain. Oke. Nah, untuk jenis kayu dengan susunan seperti ini banyak digunakan di negara-negara yang mempunyai musim dingin sebagai isolator ya, isolator dingin. Kemudian kalau panas juga kayu itu tidak menghantar panas ya. Jadi dia dalam suasana panas dan juga musim dingin itu sangat baik. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh. Kalau kita lihat ya, ini berupa balok-balok kayu yang disusun langsung menjadi dinding ya, dengan sistem sambungan seperti ini ya. Oke, jadi yang pertama ini adalah model rumah kayu tradisional Skandinavia. Kemudian yang kedua ini adalah model rumah kayu tradisional di negara Eropa Timur. Nah, jadi penampang-penampang baloknya itu masih kelihatan dari luar, ya, karena dengan sistem sambungan seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ini sebuah tempat penyimpanan ya yang ada di Jepang. Istilahnya itu disebut Soshoin Tadaichi Nara. Di Tadaichi Nara. Nah, jadi Soshoin ini adalah tempat penyimpanan atau disebut juga rumah harta karun pada area kuil ya, pada area kuil Todaichi di Nara di Jepang. Bangunannya itu bergaya azekura atau kabin kayu dengan lantai yang ditinggikan. Ya. Bangunan ini menyimpan artefak yang berhubungan dengan kaisar ya. Pada tepatnya Kaisar Somu dan Permaisuri Komiyo. Nah, jadi selain artefak juga ada seni dan kerajinan di era Tempyo dan ini sangat bersejarah di dalam kerajaan di Jepang ya. Oke, nah kita lihat lebih detail lagi untuk sistem sambungan kayunya. Oke, nah ini merupakan susunan kayu dengan penampang segitiga ya. Nah, apalagi digunakan sebagai tempat penyimpanan harta karun atau artefak. Nah, dia diusahakan sambungan-sambungan ini pun tidak mempunyai celah sehingga suhu di sekitarnya itu tidak mempengaruhi benda-benda ya, benda-benda artefak maupun benda seni yang disimpan di dalamnya. Nah, untuk balok kayu ini juga pastinya adalah kayu solid ya.
Oke. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada sistem sambungan dengan konsep pencoakan. Oke. Nah, berikutnya kita akan melihat rangka dinding kayu. Nah, jadi ini digunakan untuk dinding-dinding yang berupa panel ya. Jadi jenis yang pertama tadi yang saya jelaskan, panel dinding kayu. Kalau misalnya berupa balok-balok seperti ini, dia tidak lagi menggunakan rangka kayu. Nah, ini adalah contoh dari rangka kayu. Ya, jadi ada bagian bawah yang horizontal, kemudian ada bagian atas, ada double ya kayunya. Kemudian ada kayu-kayu yang vertikal seperti ini. Nah, biasanya kalau kayu vertikalnya itu cukup rapat, itu dinding kayunya dipasang horizontal. Kalau misalnya kayu vertikalnya itu tidak terlalu rapat ya, mempunyai jarak yang agak jauh, kemudian dipasang lagi kayu horizontal, berarti dindingnya nanti disusun secara vertikal. Oke, kemudian di sini kita melihat ada balok-balok atau rangka untuk pintu dan juga rangka untuk jendela. Jadi kalau untuk rangka pintu dan jendela kita melihat di sini kayunya di double ya. Nah, ada rangka yang langsung menyambung ke rangka utama, kemudian rangka kayunya itu di double. Nah, masing-masing mempunyai header ya, atau rangka kayu atas. Oke. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini ada rangka bawah, kemudian rangka atas, kemudian ada rangka-rangka yang disusun secara menyamping ya, kayunya tegak di
Oke, maaf ya, tadi jaringannya terputus karena mati lampu. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi ini adalah, contoh ya, rangka kayu yang sudah berdiri, ya ada bukaan untuk, pintu, ini bukaan pintu, karena kita lihat dia sampai bawah ya. Ini bukaan untuk pintu dan rangkanya seperti ini, ya, ada header. Nah, header, berupa, rangka kayu juga yang dibawa, kemudian ada sambungan dengan papan di bagian atasnya. Nah, kita lihat, biasanya rangka kayu seperti ini ya, itu diterapkan di bangunan-bangunan di Amerika ya. Nah, jadi di Amerika itu banyak menggunakan, rangka kayu, baik dari dinding maupun, struktur atap ya, khususnya untuk rumah tinggal. Kemudian untuk, finishing dindingnya ya, dia menggunakan dinding, isolator. Untuk material dindingnya maksudnya. Jadi ini adalah contoh pemasangan isolator ya, karena kan di sana dingin ya, jadi untuk dindingnya itu memakai, isolator. Kemudian, rangka yang digunakan juga rangka kayu ya. Nah, jadi untuk isolatornya sendiri ini, mempunyai karakteristik tahan api ya, kemudian, sebagai penyerap kebisingan juga ya, atau, sebagai akustik juga, kemudian mempunyai daya tahan terhadap air. Nah, jenis-jenis untuk isolator ya, isolator dinding kayu itu ada, isolasi dengan material, fiberglass, wall fiberglass ya. Nah, ini terbuat dari serat kaca yang sangat halus, kemudian ada kepadatannya. Nah, berikutnya ada material wall mineral. Ya, jadi, terbuat dari bahan mineral, dari, perak dan, serat keramik. Nah, seratnya disusun secara acak. Kemudian ada yang, materialnya itu berupa selulosa. Nah, jadi ini untuk material insulasi dengan material selulosa itu ramah terhadap lingkungan. Nah, karena dia, tidak mengandung zat-zat kimia yang beracun ya. Oke. Kalau kita lihat di sini, gambarnya
si pemasangnya itu memakai masker ya. Ini adalah contoh insulasi dinding yang menggunakan material wool fiberglass. Jadi agak ada ininya ya, ada zat kimianya. Nah, berikutnya ini juga masih merupakan insulasi, material untuk insulasi dinding kayu ya di daerah dingin. Nah, berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi tuh sudah berupa lembaran-lembaran dengan ketebalan tertentu. Ini ya, lembaran-lembaran dengan ketebalan tertentu. Nah, kemudian lebarnya disesuaikan dengan jarak rangka kayunya ya. Kemudian kalau ini dia berupa cairan ya, jadi disemprotkan seperti ini awalnya, kemudian dia lama-lama membentuk foam ya, membentuk gumpalan seperti ini. Nah, jadi masing-masing rangka kayu itu akan diisi oleh semprotan insulasi ya. Nah, untuk insulasi yang berupa spray atau semprotan ini, itu materialnya berupa busa poliuretan, jadi masih menggunakan bahan kimia juga. Nah, namun kelebihannya insulasi spray ini lebih mudah ya dan lebih cepat dikerjakan karena hanya disemprot seperti itu, kemudian dia mengembang sendiri. Nah, kelebihannya untuk insulasi dinding jenis ini ya, dia bisa menyesuaikan dengan bentuk dindingnya, bentuk rangka dindingnya, dan dia lumayan tahan terhadap lembab. Nah, namun teknik ini lebih mahal ya, lebih mahal dibandingkan dengan insulasi wool atau selulosa tadi. Nah, selain itu dia harus diaplikasikan oleh profesional yang sudah biasa memasang material insulasi foam seperti ini. Oke, nah setelah disemprot dia akan mengembang, dan supaya rata terhadap rangkanya, karena ini akan dilapis lagi dengan finishing dinding. Nah, dia harus dipotong seperti ini. Ya, dipotong seperti ini supaya rata. Nah, ini hasil akhirnya. Ya, setelah rata seperti ini, kemudian baru dia dilapis oleh finishing dinding pada bagian paling luar ya. Nah, ini contoh pemasangan dinding. Kalau ini bukan menggunakan insulasi foam ya, dia menggunakan insulasi wool tadi, ada panel-panelnya. Ya, ini diinsulasi di dalam. Jadi panelnya itu kelihatan dari luar ya. Kemudian ini proses pemasangan dinding luar secara horizontal. Oke. Pada rangka-rangka kayu yang tegak. Nah, untuk rangka kayu ini sebenarnya rangka dinding kayu sudah ada sejak lama ya. Jadi sejak ratusan tahun yang lalu, orang-orang yang sudah memulai membangun rumah kayu, baik di Eropa maupun di negara-negara Skandinavia yang beriklim dingin, mereka sudah membentuk rangka kayu sendiri. Ini ada bentuk-bentuknya masing-masing ya. Ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Namanya juga beda-beda gitu. Ada yang bentuknya seperti ini. Nah, ini rangka kayu dalam. Kemudian pada bagian dalam itu akan diisi dinding. Nah, terkadang bagian luarnya itu tidak di finishing ya. Jadi rangka-rangka kayu seperti ini
bentuknya itu masih kelihatan dari luar. Nah, ini dia ditutup dari dalam. Oke. Nah, itu dia tadi tentang dinding kayu ya, dinding kayu, jenis-jenis materialnya. Ya, ada yang dinding kayu solid, kemudian ada kayu engineered, berupa kayu solid yang direkatkan, kemudian ada dinding kayu laminasi. Ini serbuk kayu ya, serbuk kayu yang dilaminasi. Nah, kemudian selain jenis-jenis kayu berupa panel, juga ada yang berupa balok-balok kayu seperti ini. Tapi ini sudah sangat jarang dijumpai ya, karena kalau berupa balok tuh pasti banyak sekali batang kayu yang dipotong gitu, karena tebal-tebal seperti ini. Ya, jadi itu biasanya ditemukan pada rumah-rumah tradisional atau rumah lama, yaitu pun di negara di Eropa pada negara-negara Skandinavia. Kalau di Indonesia itu ada juga, saya pernah lihat di rumah adat Batak Simalungun ya kalau nggak salah. Tapi bukan untuk dinding, melainkan untuk panggung ya, untuk panggung di bawahnya itu berupa tumpukan kayu seperti ini. Jadi nggak terlalu rapat, masih ada celah-celahnya. Karena dia berada di bawah ya, dinding kayu bawah. Oke. Kemudian setelah membahas tadi jenis-jenis kayu berupa panel dan juga balok, ada proses pemasangannya ya dengan sistem rangka seperti ini. Oke, nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk topik dinding kayu? Ya, silakan Felicia. Izin bertanya, Bu. Untuk pemasangan kayu tadi kan ada yang vertikal dan horizontal. Yang horizontal tadi kan disusun sirih. Kenapa yang vertikal nggak disusun sirih, Bu? Kan ada celah nanti di tengahnya. Yang vertikal coba kita lihat ya. Makasih, Bu. Nah, ini dinding vertikal, kemudian ini dinding horizontal ya. Disusun menyamping gitu ya, menyamping bertimpa di ujungnya. Nah, karena kalau bertimpa secara vertikal ya, nanti banyak sekali ininya, tonjolan-tonjolannya, teksturnya gitu di interior ya. Kalau ini kan dia secara horizontal gitu, horizontal ya. Nah, jadi jarang sekali orang merasakan itu dari bawah ke atas, biasanya dari samping. Dan agak aneh juga kalau dipasang menyamping bertimpa-timpa seperti ini. Ya. Agak aneh ya, saya nggak pernah lihat gitu di bagian dan biasanya kalau yang vertikal seperti ini ya, itu bisa di bagian misalnya bagian luar ya, bagian luar dan ada bagian atasnya lagi. Ini kan kira-kira cuma 80 cm ya. Nah, mungkin dia dikombinasikan bagian atasnya juga yang horizontal. Nah, kemudian kalau dia dipasang seperti ini secara vertikal, nanti akan sulit di finishing, ada finishing di bagian atasnya ya. Ini kan ditutup seperti ini. Kemudian ada finishing bagian bawahnya juga. Nah, sulit dirapikan gitu ya. Kita bisa bayangkan ada tonjolan-tonjolan di lantai nanti jadinya. Ya kan? Jadi kalau bertimpa di sini itu ada tonjolan di lantai, sulit ditutup ya, atau sulit dirapikan. Kalaupun nggak ditutup tuh akan sangat sulit sekali dirapikan.
Nah, dan secara bentuk juga aneh gitu ya, baik dia secara eksterior maupun interior. Oke, nah biasanya kalau dinding-dinding yang disusun siri seperti ini itu pada dinding eksterior. Seperti ini. Kalau interior itu cenderung lebih rata ya, karena memudahkan misalnya untuk memasang perabotnya, kemudian finishing dindingnya juga jadi lebih rapi gitu. Ya, jadi tadi dari segi kerapian bisa jadi sangat kurang ya. Kemudian secara bentuk juga agak aneh kalau misalnya disusun vertikal bertindih seperti itu. Ya kan? Nah, kemudian kalau misalnya ini jadi dinding eksterior ya, dipasang siri seperti ini, itu kan kita bisa bayangkan ya, ini masih ada celah. Nah, kalau dipasang berdiri nanti banyak sekali celahnya dari atas. Itu bisa macam-macam yang masuk dari situ. Oke. Ya, kira-kira begitu ya penjelasannya. Felicia. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada yang lain yang mau bertanya? Oke, tidak ada ya. Tidak ada yang bertanya. Nah, minggu depan itu adalah pertemuan ke-7. Mungkin pertemuan yang terakhir sebelum UTS, jadi ada 1 kali topik lagi. Nah, sampai minggu ini berarti sudah 6 ya, sudah 6 minggu. Minggu lalu saya bertanya saya mencari ini absensi manual untuk material bangunan tuh belum ada ya. Kalian sudah pernah isi absensi manual nggak di kampus untuk material bangunan? Izin Bu, udah ada beberapa Bu yang diisi Bu. Cuman ada beberapa orang yang belum bisa ngisi karena memang kebetulan dari kelas studionya itu beda gitu Bu. Jadi nggak datang untuk hari ini gitu Bu. Oke, jadi untuk yang lain mungkin di sini juga ada senior ya. Untuk yang lain bisa isi absensinya di bawah ya. Jadi absennya itu di bawah gitu di TU. Saya harap jangan dibawa ya, jangan dibawa keluar. Supaya saya juga bisa tanda tangan di situ. Ya kan bukan kalian saja yang tanda tangan, saya juga. Jadi sampai hari ini untuk absensinya itu diisi sampai 6 minggu ya, artinya ada 6 kolom yang kalian isi. Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan selesaikan materi kita hari ini, akan saya tutup. Terima kasih buat kehadiran kalian semua. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu, terima kasih Bu.